kami adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching Alur Tirta dari tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Santi Argo dengan ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Ermiati SPD dan ibu fasilitator saya Ibu Nemi Iriani MPD. Perkenalkan juga teman saya yang di sebelah kanan saya adalah saya Davita SPD, fasilitator saya Nemi Iriani, pengajar praktek Ibu Ermiati. Dan teman yang di sebelah kiri saya adalah saya Desmiwati, ibu fasilitator Ibu Nemi Iriani, kemudian ibu pengajar praktik itu Ibu Adnawati. Ya, demikian perkenalan diri dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Oke. Bagaimana perasaan Bu Santi hari ini? Alhamdulillah senang Bu Desi. Senang perasaannya hari ini. Pada kesempatan ini, Bu Santi akan menjadi coach bagi Ibu Davita sebagai coaching. Kira-kira apa yang sudah Ibu Santi persiapkan? Alhamdulillah untuk persiapan menjadi coach pada kesempatan sore hari ini, yaitu yang pertama kita mempersiapkan percakapan Alur Tirta ya Bu Desi, yaitu tujuan. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga kita rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Jangan lupa untuk 3 kompetensi ya Bu Santi. Yang pertama yaitu kesadaran penuh atau PISER. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga yaitu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu Desi. Kalau begitu silakan dimulai Bu Santi. Baik Bu Desi, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum Bu Davita. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabar Bu Davita sore ini? Baik Bu Santi. Ya, alhamdulillah ya Bu Davita, kabar yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan sore hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Davita angkat dalam pembicaraan kita? Tentang masalah di kebetulan saya wali kelas Bu Santi, jadi masalah karakter kita. Permasalahan tentang karakter siswa. Jadi boleh nggak Bu Davita menceritakan sedikit seperti apa permasalahan yang sedang Bu Davita alami sekarang itu? Begini Bu, ya, jadi ada murid saya tidak mau ke sekolah. Sudah seminggu dia tidak mau ke sekolah. Dan apa namanya itu, saya tidak tahu kenapa dia pertama-tama tidak tahu kenapa sampai dia tidak mau ke sekolah. Jadi saya sekarang bingung ya, sudah saya hubungi murid saya itu, dia saya WA tidak dijawab, saya telepon tidak dijawab. Gitu ya Bu Davita. Jadi sudah Bu Davita lakukan suatu cara ya Bu Davita. Ya. Kemudian nanti intinya situasi yang bagaimana yang ingin Bu Davita harapkan dari siswa Bu Davita itu? Saya ingin siswa saya itu mau membicarakan permasalahannya, mau terus terang kenapa dia tidak mau bersekolah, gitu Bu Santi. Atau saya kurang apa ya, strategi saya atau gimana ya Bu Santi? Saya jadi bingung. Iya, bingung Bu Davita ya. Kira-kira sejauh ini ya Bu Davita, apa yang sudah Bu Davita lakukan untuk mengembalikan siswa Bu Davita itu untuk menjadi seperti yang dulu lagi? Begini Bu Santi, mungkin saya harus menghubungi orang tuanya mungkin ya, biar jelas permasalahannya gimana. Iya, tapi sanggup Bu. Mungkin itu bisa tuh Bu Davita, itu sebuah ide yang bagus sekali tuh Bu Davita. Itu lebih baik kayaknya ya Bu Davita. Kemudian ada nggak mungkin cara yang lain lagi atau strategi yang lain yang bisa Bu Davita lakukan supaya benar-benar tergali ini apa permasalahan yang sebenarnya? Oh iya, saya sudah mencoba pula bertanya gitu ya Bu Santi. Tapi teman-temannya belum maksimal menjawabnya. Kata teman-temannya
ada salah seorang temannya dari murid saya ini di kelas itu yang suka membuli murid saya ini. Atau saya hubungi orang tuanya lagi mungkin ya Bu Santi ya, dan Iya. saya minta orang tuanya untuk bekerja sama, atau saya adakan kunjungan rumah dan berbicara kepada orang tuanya, kira-kira orang tuanya bisa nggak membujuk anaknya atau bekerja sama dengan saya supaya anaknya bisa sekolah kembali gitu Bu Santi. Iya. Sebuah yang bagus, ide yang bagus ya Bu Davrita. Bu Davrita sudah menanyakan ke siswa, ke teman-temannya, kemudian menghubungi orang tuanya. Mungkin di sekolah mungkin kita punya cara, mungkin punya cara lain lagi mungkin Bu Davrita. Oh iya, saya lupa Bu. Kan kami punya keyakinan kelas ya Bu ya. Aduh, kok saya sampai lupa ya. Keyakinan kelas saya buat saling menghormati. Jadi saya menyampaikan kembali kepada teman-temannya di kelas atau semua murid-murid di kelas saya untuk kembali mengingatkan kepada keyakinan kelas. Itu Bu Santi, aduh, ya Bu Santi. Ya, bagus sekali ya, bagus sekali itu Bu Davrita. Kemudian supaya penerapannya lebih optimal dan lebih cepat dan lebih cepat diterapkan, kira-kira kapan rencana Bu Davrita untuk melakukan targetnya ini loh? Kapan? Saya langsung besok pagi Bu, karena saya sudah tidak sabar mengajak murid saya itu supaya bersekolah kembali dan dia bisa ikut ujian, karena dalam waktu dekat kita kan mau ujian semester Bu Santi. Ya Bu Davrita, bagus sekali sudah Bu Davrita. Lebih cepat, lebih baik supaya permasalahan kita lebih cepat terselesaikan. Nah, kira-kira mungkin kalau Bu Davrita melakukan ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini, mungkin Bu Davrita punya ini enggak? Punya teman atau siapa yang bisa membantu Bu Davrita gitu? Oh iya. Saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat saya, kemudian di BK, dan kemudian ketiga ya dengan orang tua murid saya itu Bu Santi. Ya, berarti kita saling bekerja sama ya Bu Davrita, bekerja sama dengan orang tua, dengan wali murid, dengan murid-muridnya juga, dengan teman sejawat sekolah juga, kepala sekolahnya mungkin bisa. Iya, kepala sekolah. Iya. Ya Bu Santi, saya jadi merasa lega sekarang dan sudah menemukan solusi dari permasalahan murid saya ini. Alhamdulillah Bu Davrita. Ya alhamdulillah Bu Santi, terima kasih atas bantuannya ya Bu Santi. Selamat ketemu lagi dengan coaching yang lain. Iya, Bu Davrita, sama-sama Bu Davrita. Ya, sampai jumpa lagi Bu Santi. Iya Bu Davrita, sampai jumpa. Luar biasa Bu Santi coachingnya, dimana di sini sudah menemukan titik temu atau sudah mengenal, dan artinya di sini Bu Santi sudah menemukan solusinya dan mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian di sini saya tanyakan juga Ibu Santi sudah mendengarkan aktif dan mampu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Alur ceritanya seperti apa ya Bu? Baik, alur cerita yang sudah kami laksanakan tadi ya Bu. Yang pertama tadi tujuan dari percakapan yang telah kami lakukan berdua, kemudian identifikasi permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian adalah rencana yang akan dilaksanakan, kemudian yang terakhir yang akan mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mencapai sebuah tujuan yang dimaksudkan. Bagus. Kalau skalanya 1 sampai 4, saya akan memberi Bu Santi skala 4. Alhamdulillah. Sukses buat Bu Santi ya. Sampai jumpa kita di coaching yang lain. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Davrita. Waalaikumsalam Bu Santi. Terima kasih sekali Bu Davrita ya. Alhamdulillah, semangat. Harus tetap semangat. Baiklah Bu Davrita, pada kesempatan sore hari ini Bu Davrita nanti akan menjadi coach untuk murid ini. Kira-kira sejauh mana persiapan yang sudah Bu Davrita lakukan? Iya, alhamdulillah Bu Santi, saya sebagai coach akan melakukan percakapan coaching terhadap Bu Desni, yaitu dengan ada 3, yaitu melalui alur cerita ya, dengan 3 cara. Yang pertama identifikasi, 4 ya, absen 4 tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Nanti kok lupa? Ulang-ulang ya. Kalau ada kan dipotong.
Nah, tanggung jawab lah. Nah, ya Bunda. Kemudian jangan lupa juga nanti Bunda menerapkan tiga kompetensi coaching itu sendiri. Ya, Yang pertama ya, kehadiran kehadiran penuh, penuh, yang kedua dosen yang menanyakan dengan aktif yang ketiga dan menggunakan pertanyaan berbobot. dan tentunya pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan terbuka ya Bu Santi. Iya, iya. Kalau begitu silakan kita bicara. Terima kasih Bu Santi. Bagaimana Bu Desni siap melaksanakan percakapan coaching kita kali ini? Siap Bu Desni. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Desni. Waalaikumsalam Bu Desni. Gimana kabarnya hari ini Bu Desni? Alhamdulillah baik. Aduh Bu Desni, biasanya Bu Desni ini wajahnya kelihatan cerah ceria gitu ya. Tapi hari ini seperti ada kabut ini di wajah Bu Desni yang cantik. Iya ya Bunda. Ini sebenarnya gini Bunda. Memang dalam minggu ini saya di kelas sama loh Bunda. Ada seorang siswa saya yang terlambat udah 4 kali nih untuk pertemuan setiap pagi. Jadi itu sekarang yang mengganjal di hati saya. Dia setelah saya tanya ke guru mata pelajaran lain, ternyata sama anak ini memang dia terlambat walaupun tidak jam pertama. Oh begitu ya Bu Desni. Kira-kira Bu Desni apa yang akan Bu Desni lakukan supaya ini tidak terlambat lagi? Ya begini Bunda, saya juga sudah menginformasi kepada anak tersebut. Katanya Bu satu sekolah tidak punya kendaraan, sehingga satu sekolah itu sering numpang. Bahkan Bu yang menumpang kadang-kadang yang kita tumpang itu dia terlambat. Kemudian saya juga nanyakan ke wali kelas, ternyata sama permasalahannya gitu. Jadi sekarang saya pun bingung juga Bunda, gimana itu yang akan saya laksanakan lagi. Kira-kira Bu Desni punya cara untuk membuat murid tersebut tidak numpang-numpang gitu kan, dia numpang-numpang ya. Nah, iya. Kira bagaimana supaya dia tidak numpang-numpang? Iya, Bunda. Betul juga ya Bunda. Iya. Mungkin yang pertama tentu terkait dengan anaknya sendiri ya Bunda. Ya. Tentu saya akan menanyakan kepada anak itu gimana dia solusinya, atau dia bisa memenuhi kebutuhan dia untuk bisa transportasinya pagi ke sekolah. Mungkin saya juga perlu dengan orang tuanya mungkin Bunda. Itu terkaitan dengan anak sendiri Bunda. Yang kedua mungkin di sini akan mengulang kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat gitu. Bisa jadi di sini mungkin penekanan kembali datang tepat waktu. Kemudian kalau saya lihat ini juga kemarin juga saya sudah pantau itu juga terkait dengan guru BK-nya. Ternyata permasalahan juga sama. Mungkin saya akan mengoptimalkan lah di sini mungkin guru BK-nya. Mungkin ada lagi permasalahan selain dari tidak punya kendaraan tadi. Nah, itulah. Oke, bagus Bu Desni. Kira-kira strategi lain ada nggak Bu Desni untuk bisa membuat murid ini datang tepat waktu? Iya, betul juga kata kita, nampaknya informasi ini hanya dari anak itu sendiri. Ya. Kemarin sengaja saya menanyakan ke teman-teman dekatnya. Ternyata anak ini permasalahan juga, Bu. Ini kan dia udah kelas 7 ya Bu. Dulu Bu ketika dia kelas 6, berarti kan SD Bu. Ya. Memang kayak gitu dia Bu. Terlambat juga. Jadi permasalahan ini saya rasa bukan karena dia di SMP gitu loh Bunda. Ya. Ternyata di SD juga begitu. Jadi mungkin di sini Bunda agak lebih dalam mungkin ada kunjungan rumah kayak gitu. Nah, iya. Jadi dengan kunjungan rumah ini mungkin kalau permasalahan sama sendiri oke. Tapi saya tanyakan memang dengan guru lain juga demikian. Ya. Makanya saya juga sudah menyampaikan ke wali kelas. Wali kelas di sini nampaknya mau berkoordinasi dengan guru BK. Itu kayaknya Bunda yang bisa saya lakukan. Bagus itu. Kira-kira kapan bisa Desni laksanakan supaya murid ini bisa? Misalnya kalau soal kapan, bilang memang ya mau menyegarkan dan gitu kan. Rasanya si minggu ini saya nggak semangat, salah satunya memang itu. Jadi bisa jadi Bunda besok ini kemarin sudah koordinasi dengan BK, Bu saya mungkin seolah bisa ada waktu untuk punya rumah.
Ya, jadi mungkin disegarkan lagi tuh Bunda, agar permasalahan ini tidak terulang lagi ketika saya masuk minggu depan. Oke, Bang. Kira-kira siapa yang Bu Desmi libatkan untuk membantu Bu Desmi dalam menyelesaikan permasalahan? Oh iya gini sudah nampaknya ini kalau terkait dengan rumah tentu ada trik-trik tertentu dari Ya. mereka yang juga ternyata bisa jadi ini permasalahan keluarga, jadi ini psikologi anak lah udah. Ya, jadi mungkin kalau saya sebagai ibu mapel itu yang bisa saya laksanakan dulu. Tapi untuk kedepannya memang kerjasama nanti dengan wali kelas dan guru BK. Nah itu. Jadi ternyata Bu Desmi sudah menemukan solusinya sendiri. Ya. Nah, kira-kira sekarang bagaimana perasaan? Aduh, kalau perasaan sekarang udah terima kasih banyak udah telah membantu permasalahan saya sendiri. Iya, iya. Ya gitu loh udah. Iya, iya, sama-sama. Oke, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin di lain kali kita akan melaksanakan coaching yang lain. Sampai jumpa lagi di coaching yang lain ya Bu Iya, Desmi. benar. Tetap semangat untuk Baik, yang udah. mendidikan anak kita. Ya, udah. Oh, keren sekali. Sangat luar biasa ya Bu Davita coachingnya hari ini. Sudah menemukan titik temunya ya Bu Davita. Iya. Bu Davita sudah menjadi mendengarkan aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian alur ceritanya seperti apa tadi itu? Bu Davita? Ya, alur ceritanya ya saya melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Dan itu sudah bisa melaksanakan. Bagus sekali Bu Davita. Jadi sekarang jika skalanya itu adalah 1 sampai 4 ya Bu Davita, nanti kami bisa memberikan nilai 4 buat Bu. Aduh, terima kasih. Mungkin demikian tadi hasil dari diskusi kami praktek coaching dengan alur cerita. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kayaknya Dewi. kalau ngomong itu melakukannya Ah, enak ya. enak gitu. Nah, ya.